Pada video kali ini kakak membahas tentang bilangan kompleks part 1. Adapun pembahasan dalam video kali ini diantaranya adalah bagian real dan imajiner, menggambar bilangan kompleks, bentuk polar bilangan kompleks, bentuk eksponen dan dari bilangan kompleks, dan pembahasan latihan soal dalam buku paket. Langsung saja. Tentukan bagian real dan imajiner dari bilangan kompleks berikut. Langsung saja kita jawab. Saya mau jawab dari bawah dulu ya. Yang D. Yang D ini bagian realnya itu ini 1. Kemudian bagian imajinernya ini ada angka 2, berarti 2. Kemudian yang C. Yang C ini adalah ini sama dengan ya. Kita selesaikan dulu. Sama dengan 1 ditambah akar negatif 9 itu kan artinya akar 9 dikali akar min 1. Akar 9 itu adalah 3, akar min 1 adalah I. Berarti bagian realnya adalah ini 1, kemudian bagian imajinernya adalah 3. Kemudian yang B ini I kuadrat, I itu sama dengan kan akar min 1, berarti I kuadrat itu adalah 2 ditambah I kuadratnya adalah min 1. Berarti sama dengan 2 ditambah negatif 1 itu kan hasilnya adalah 1. Nah ini ditambah 0 kali I, karena 0 kali I itu berapapun kali 0 pasti kan tidak ada, alias 0. Berarti 1 itu artinya 1 ditambah 0 I. Maka bagian realnya itu adalah 1, sementara bagian imajinernya adalah 0. Kemudian untuk yang A ini artinya sama dengan 2 ditambah akar 4 ya. Min 2 dikuadratkan adalah 4. Kemudian ini kan sama dengan 2 ya, sama dengan ini kan akar 4 itu artinya 4 pangkat 1/4 ya. Jadi akar 4 itu sama dengan 4 pangkat 1/4. Kemudian 4-nya ini adalah 2 pangkat 2. Nah, berarti kan 2 dikali 1/4. Nah, ini tinggal dicoret, berarti 4 dibagi 2 adalah ini 2. Jadi sama dengan 2 ditambah, berarti 2 pangkat setengah itu artinya adalah akar 2. Berarti ini ditambah 0i ya. 0i, maka bagian realnya itu adalah 2 ditambah akar 2, kemudian bagian imajinernya adalah 0. Lanjut. Selanjutnya adalah tentukan solusi dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah x tambah 2 sama dengan 0. Gunakan rumus ABC ini, di mana x 1,2 sama dengan minus b plus minus akar b kuadrat dikurangi 4ac dibagi 2a. Dari soal ini didapatlah bahwasanya A itu adalah 1, B-nya adalah 1, C-nya adalah 2. Maka ini sama dengan, berarti minus, B-nya adalah 1, berarti ini 1, minus 1, plus minus, akar, B-nya adalah 1, berarti 1 kuadrat adalah 1, dikurangin 4AC. 4 kali A-nya adalah 1, C-nya adalah 2, berarti 4 kali 1 kali 2 adalah 8 dibagi 2 kali 1, berarti ini 2. Sama dengan minus 1 plus minus 1 dikurangi 8 adalah minus 7, berarti akar minus 7 dibagi 2. Akar minus 7 itu adalah akar 7 dikali akar minus 1, di mana minus 1 plus minus akar 7, akar min 1 itu adalah I, berarti akar 7I dibagi 2. Jadi solusinya adalah berarti minus 1 positif akar 7I dibagi 2, ini solusinya, dan kurangi, berarti minus 1 dikurangin akar 7i dibagi 2. Ini adalah solusi yang kedua. Selanjutnya adalah gambarlah bilangan kompleks berikut pada bidang kompleks. Kita buat horizontalnya berupa bilangan realnya,
kemudian vertikalnya berupa imajinernya, maka kita buat titik-titiknya. Di sini ini -3, -2, -1, ini 1, 2, 3. Kemudian kita ini -3i, -2i, ini -1i. Kemudian ini ini 2i, ini 3i. Yang diminta yang A, Z1-nya 3 ditambah 2i. Realnya 3, berarti sini 3 ke atas. Kemudian imajinernya ini 2, berarti sampai ke 2 sini. Kita tarik ke sini, ini titiknya. Maka ini adalah Z1-nya, yakni 3 plus 2i. Kita tarik ke sini. Maka ini adalah yang warna hijau ini adalah panjang Z1. Kemudian yang Z2 -i -1 min i, berarti realnya adalah -1 ini ke bawah. Kemudian imajinernya min i, berarti ke sini. Ini adalah Z2-nya. Z2-nya adalah -1 dikurangin i. Kita tarik garis sini. Inilah panjangnya Z2. Kemudian yang C, Z3. Ini di sini nggak ada i-nya, berarti ini realnya ada 2, berarti sini adalah Z3-nya. Z3-nya kita tarik ke sini, ini adalah panjang Z3-nya. Lanjut. Selanjutnya adalah bentuk polar bilangan kompleks. Tentukan bentuk polar dari bilangan kompleks berikut. Yang soal A, ini soal B. Bentuk umumnya adalah Z sama dengan X ditambah YI. Dari sini didapat X sama dengan 1, Y-nya adalah 1. Sehingga R-nya adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti X kuadrat 1 kuadrat adalah 1 ditambah 1 kuadrat adalah 1. Berarti 1 tambah 1 adalah 2. Berarti R-nya adalah akar 2. Di sini kita mencari tetanya. Tetanya adalah cos theta sama dengan X per R, di mana X-nya adalah 1, R-nya adalah akar 2. Berarti 1 per akar 2. Dirasionalkan penyebutnya adalah menjadi setengah akar 2. Cos berapa hasilnya setengah akar 2? Didapat, maka tetanya 45 derajat. Untuk mencari cara lain, sin tetanya adalah Y per R. Ini ketemu setengah per akar 2, maka dari sini pasti tetanya di sini sama dengan yang cosnya, berarti 45 derajat. Maka didapat bentuk umum bentuk polar adalah Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Maka didapat Z-nya adalah sama dengan R-nya adalah akar 2, berarti dikalikan cos 45 ya, ditambah I sin 45. Untuk soal B, nah ini jawabannya untuk yang A. Untuk yang soal B adalah bentuk umumnya adalah Z sama dengan X tambah Y, I, berarti didapat X-nya akar 3, Y-nya adalah 1. Maka dari sini didapat bahwasanya R sama dengan akar S kuadrat ditambah Y kuadrat. Caranya sama seperti yang A, berarti R sama dengan akar 3 dikuadratkan menjadi 3 ditambah 1 kuadrat sama dengan 1. 3 tambah 1 adalah 4, berarti akar 4 adalah 2. Kemudian kita mencari tetanya. Cos theta sama dengan X per R, berarti X-nya adalah akar 3, R-nya adalah 2. Berarti akar 3 per 2. Ini sama dengan ya setengah akar 3 ya. Cos berapa hasilnya setengah akar 3? Itu didapat cos 30. Ya, tetanya adalah 30. Nah, sin theta ini Y per Y-nya adalah 1, R-nya adalah 2. Berarti sin 30 derajat sama dengan setengah, karena tetanya harus sama dengan di atas ya, cos theta dengan sin theta, di mana tetanya harus sama ya.
sama-sama 30. Maka bentuk polarnya, rumus umumnya ini, maka didapat R-nya ini 2, berarti Z sama dengan 2 dikali θ-nya adalah 30, berarti cos 30 derajat ditambah I sin 30 derajat. Inilah jawabannya bentuk polar untuk soal yang B. Lanjut. Selanjutnya adalah soal C dan D. Bentuk umumnya kan Z sama dengan X ditambah YI, di mana X-nya 1, Y sama dengan akar 3. Didapat R-nya adalah sama dengan X kuadrat, berarti 1 kuadrat adalah 1, ditambah akar 3 dikuadratkan adalah 3. 1 tambah 3 adalah 4, berarti akar 4 adalah R-nya sama dengan 2. Kemudian kita mencari θ-nya, di mana X-nya adalah 1, R-nya adalah 2. Berarti ini 1/2. Cos berapa? Hasilnya setengah. Itu θ-nya ketemu 60 derajat. Di sini nilai X sama Y ini sama-sama positif ya. Artinya di kuadran 1. Berarti untuk mencari sin θ-nya, sama caranya ya, Y per R. Berarti Y-nya adalah akar 3/2. Berarti akar 3/2. Di sini pasti θ-nya sama dengan ini, 60 derajat. Berarti di sini rumus umumnya adalah ini. Maka bentuk polarnya adalah R-nya adalah 2, berarti Z sama dengan 2. Berarti cos θ, berarti cos 60 ya. Cos 60 derajat ditambah I sin 60 derajat. Inilah bentuk polar untuk soal yang C. Kemudian soal yang D, ini sama dengan ya, artinya minus I, itu artinya adalah 0 dikurangin I, di mana ini adalah bilangan realnya dan imajinernya ini ya. Kemudian didapat Z sama dengan X ditambah YI, di mana X-nya adalah 0, kemudian Y-nya adalah minus 1. Di sini kita mencari R-nya. R-nya adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka X kuadrat berarti 0 kuadrat, berarti 0. Ditambah minus 1 dikuadratkan adalah 1. 0 tambah 1 adalah 1, akar 1 adalah 1. Kemudian cos θ sama dengan X per R, di mana X-nya adalah 0, R-nya adalah 1. Berarti 0 per 1. 0 dibagi 1 adalah 0. Cos berapa? Hasilnya 0. Itu ada dua jawaban. θ-nya ketemu 90 derajat atau 270 derajat. Nah, pilih salah satu. Mana yang benar? Kita mencari di sin θ-nya. Berarti sin θ-nya itu kan Y per R, di mana Y-nya adalah minus 1. Minus 1 per R-nya adalah 1. Di sini minus 1 dibagi 1 adalah minus 1. Sin berapa? Hasilnya minus 1. Cuma ada satu jawaban, yaitu θ-nya adalah 270 derajat. Ya, cuma ada satu jawaban ini. Berarti ambil yang 270 derajat θ-nya. Berarti ya ambil yang 270 derajat. Kemudian ini bentuk umum, bentuk polarnya, maka Z sama dengan R-nya adalah 1. Berarti 1 ya. 1 dikalikan cos θ. θ-nya 270, berarti kalikan cos 270 derajat ditambah I sin 270 derajat. 1 kali berapapun pasti berapapun, berarti ini dianggap hilang ya. Ini adalah jawaban untuk yang D. Z sama dengan cos 270 derajat ditambah I sin 270 derajat. Lanjut. Selanjutnya adalah bentuk eksponen. Tentukan bentuk eksponen dari bilangan kompleks berikut. Untuk yang A, langsung saja bentuk eksponennya adalah Z sama dengan, ini ada akar 2, berarti akar 2 E pangkat I, sudutnya adalah 45 derajat, berarti pangkat I 45 derajat. Kemudian untuk yang B sama, yaitu Z
sama dengan akar 2, berarti E pangkat I sudutnya adalah 315. Berarti I 315 derajat. Kemudian untuk yang C-nya adalah Z sama dengan di sini 1 ya. 1 atau langsung aja langsung E. Berarti pangkat I dengan sudut 30 derajat. Kemudian yang D ini, D kita keluarkan duanya ini setengah ya. Berarti menjadi setengah. Jadi setengah dikalikan cos ini ya. Cos ditambah E ditambah I sin 15 derajat ya. Maka ini bentuk eksponennya adalah Z sama dengan setengah E pangkat I dengan sudutnya 15 derajat. Seperti ini. Lanjut. Cek 1 detik, coba cek. Selanjutnya adalah menentukan ya. Menentukan sama atau berbeda. Tentukan apakah setiap bilangan kompleks berikut sama atau berbeda. Nah, untuk yang A, ini Z1-nya 4 dikurangi negatif 2i. Ingat min ketemu min jadi plus ya. Berarti ini 4 ditambah 2i. Ini untuk Z1. Dari sini dapat disimpulkan bahwasannya realnya, bagian bilangan realnya untuk Z1 sama dengan real Z2 ya. Z2-nya yakni sama-sama 4. Kemudian bagian imajinernya, bilangan bagian imajinernya ini Z1 sama dengan Z2 yakni 2 ya. Sama dengan 2. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Z1 sama dengan Z2. Untuk yang B, ini adalah bilangan bagian bilangan realnya itu kan 0. Gak ada angka di sini, berarti 0 ditambah I. Ya, untuk bilangan realnya. Untuk yang Z2 ini realnya adalah 1. Berarti dari sini karena tidak sama ini, Z1 bagian bilangan realnya itu tidak sama, Z1 adalah 0, Z2-nya adalah 1, maka kesimpulannya adalah Z1 tidak sama dengan Z2. Untuk yang C ini re Z1-nya adalah minus 1 ya, minus 1, sedangkan re Z2-nya adalah 1, ini 1. Sini min 1, ini 1. Berarti kan beda. Berarti dapat disimpulkan bahwa Z1 tidak sama dengan Z2. Lanjut. Selanjutnya adalah latihan A halaman 14 ya. Pemahaman konsep. Nomor 1. Benar atau salah setiap bilangan real adalah bilangan kompleks? Jawabannya adalah benar. Karena bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan real dan tidak real. Jadi setiap bilangan real adalah bilangan kompleks. Kemudian yang 2, benar atau salah bilangan kompleks mempunyai 3 bentuk, yakni bentuk kartesius, bentuk eksponen, dan bentuk logaritma. Jawabannya adalah salah, karena ada 2, yakni bentuk polar dan bentuk eksponen. Yang nomor 3, benar atau salah jika bilangan kompleks Z sama dengan 1 minus 3i, jika digambarkan pada bidang kompleks, maka berada di kuadran 3. Jawabannya adalah salah. Karena kalau kita gambar ya, ini realnya, kemudian kita buat ini imajinernya, maka di sini kita buat ini min 1, ini 1, kemudian di sini min 3i ini min 2i, ini min i, kemudian ini i. Di sini 1 minus 3i, berarti realnya adalah 1 tarik ke bawah, kemudian ini min 3i, berarti ada di sini ya. Di titiknya kita tarik garisnya, ini adalah Z3 ya. Z-nya ada di sini. Ini gambarnya adalah di kuadran 4, bukan kuadran 3. Ini kuadran 1, 2, 3, 4. Lanjut. Selanjutnya adalah penerapan konsep. Nomor 4, nyatakan bilangan kompleks 2 plus 2i dalam bentuk polar dan eksponen. Bentuk umumnya adalah x ditambah yi, sehingga didapat x sama dengan 2 dan y-nya sama dengan 2.
maka R-nya adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat, berarti X kuadrat berarti 2 pangkat 2 berarti 4, ditambah 2 pangkat 2 adalah 4. 4 tambah 4 adalah 8. Berarti akar 8 itu ketemu R-nya 2 akar 2. Kemudian kita mencari tetanya ya. Berarti X-nya adalah 2, R-nya adalah 2 akar 2. Berarti 2 per akar 2. 2 akar 2 ini 2 per akar 2 per 2 akar 2 ini kan setengah akar 2. Maka cos berapa hasilnya setengah akar 2? Itu tetanya ketemu 45 derajat. Nah, sin theta ini sama ya. Nanti ketemu tetanya ketemu sama 45 derajat juga. Maka di sini bentuk polarnya adalah Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Maka Z-nya adalah R-nya adalah 2 akar 2. Kemudian cos 45 derajat ditambah I sin 45 derajat. Sementara bentuk eksponennya adalah, ini bentuk polarnya. Kemudian bentuk eksponennya adalah Z sama dengan 2 akar 2 E pangkat I sudut 45 derajat. Ini adalah bentuk eksponennya. Kemudian nomor 5, tentukan bilangan X dan Y dengan Z1 sama dengan X tambah 3I dan Z2 sama dengan 3 minus YI agar Z1 sama dengan Z2. Z1 bilangan bagian rel Z1 adalah X ya, sementara RE Z2 nya adalah 3. Dari sini karena Z1 sama dengan Z2 berarti X sama dengan 3. Ini adalah nilai X-nya. Kemudian bagian imajinernya Z1 adalah 3. Sementara Z2-nya adalah minus Y. Karena Z1 sama dengan Z2 maka minus Y sama dengan 3. Min-nya pindah ruas berarti nilai Y-nya adalah minus 3. Ini adalah nilai Y-nya. Lanjut. Selanjutnya adalah penerapan konsep nomor 6 dan nomor 7. Tentukan solusi dari persamaan kuadrat X kuadrat minus 2X ditambah 6 sama dengan 0. Kita gunakan rumus ABC ya, di mana X1,2 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Di mana A-nya 1, B-nya minus 2, C-nya adalah 6. Berarti sama dengan minus min 2 ya. B-nya minus 2, berarti ini minus 2 plus minus akar minus 2 dikuadratkan menjadi 4 dikurangin 4AC. A-nya adalah 1, C-nya adalah 6. Berarti 4 kali 1 kali 6 adalah 24. Dibagi 2 kali 1, yakni 2. Berarti sama dengan min ketemu min jadi plus, berarti ini 2 plus minus ya. Akar 4 dikurangi 24 adalah minus 20 dibagi 2 sama dengan akar minus 20 itu artinya adalah 2 akar minus 5. Ini kita faktorkan, maka ini 2 dibagi 2 menjadi 1, berarti 2 akar minus 5 dibagi 2 adalah 1, berarti menjadi 1 plus minus akar minus 5. 1 plus minus akar minus 5. Ini difaktorkan 2-nya ya, dibagi 2. Kemudian akar minus 5 itu adalah jadi sama dengan 1 plus minus akar 5i. Jadi solusinya adalah X1-nya 1 plus akar 5i ya, ambil yang positif, kemudian X2-nya 1 dikurangin akar 5i. Jadi ini solusinya X1-nya, kemudian ini X2-nya. Kemudian nomor 7, tentukan persamaan kuadrat yang mempunyai solusi X1 sama dengan 1 ditambah I dan X2-nya adalah 1 dikurangin I. Solusinya adalah kita jumlahkan dulu X1 tambah X2. Berarti 1 ditambah I ditambah 1 dikurangin I. Maka
plus I dengan minus I kita bisa coret, berarti 1 tambah 1 adalah 2. Kemudian kita kalikan, ya 1 ditambah I dikalikan 1 dikurangin I. Ini perkalian angka sekawan, maka menjadi 1 kuadrat berarti 1 ya. Kemudian plus ketemu minus jadi minus, I kali I berarti I kuadrat. Berarti I kuadrat itu adalah akar min 1 dikuadratkan, berarti menjadi minus 1. Berarti min ketemu min jadi plus, berarti 1 tambah 1 adalah 2. Rumusnya adalah X kuadrat dikurangin jumlah X ditambah kali sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurangin jumlahnya adalah 2, berarti 2X ditambah kalinya adalah 2. Berarti ditambah 2 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 2X ditambah 2. Solusinya adalah ini. Ini jawabannya. Demikianlah video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.